Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan berbincang singkat mengenai pengelolaan lingkungan hidup bersama TNI. Ada dua narasumber yang kita akan ajak berbincang. Yang pertama itu Letnan Kolonel Infantri Arman Arisalo SIP. Beliau merupakan Komandan Kodim 1007 Banjarmasin. Nah, dan untuk narasumber kedua kita yaitu Letnan Kolonel Kavaleri Zulkifler Sembiring SE. Beliau merupakan Komandan Kodim 1006 Banjar. Jadi gini Bang, ini pertama kali ya Raisa berbincang secara langsung sama TNI ini. Nah, kalau boleh Raisa tahu nih secara umum aja nih, sebenarnya tugas apa aja sih tugas TNI ini dalam berkehidupan yang berbangsa dan bernegara untuk secara umumnya? Silakan Bang. Oh, saya dulu. Terima kasih. Kesempatan pertama nih bagi saya juga untuk menjawab. Jadi secara umum tugas TNI itu kan yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara. Setelah kedaulatan negara tegak, kemudian kita mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah itu baru kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itulah dalam tugas TNI ada tiga. Yang pertama tadi saya ulangi, menegakkan, kemudian mempertahankan, kemudian melindungi. Dari tugas ini TNI juga mempunyai fungsi, namanya tugas fungsi. Dia fungsi sebagai intelijen. Kemudian fungsi yang kedua adalah operasi, fungsi ketiga personil, fungsi keempat adalah logistik, fungsi kelima itu teritorial. Kami berdua ini, ya, Dandim 1006, saya Dandim 1007, itu masuk di dalam fungsi teritorial. Di mana fungsi teritorial nanti itu adalah bagaimana kita mendayagunakan sumber daya baik itu geografi, demografi, kondisi sosial dalam rangka menegakkan dan mendukung rak juang. Rak juang ini artinya ruang, kondisi, dan alat juang yang tangguh. Untuk apa? Untuk mencapai tugas pokok tadi. Nah, itulah demikian. Lebih jelasnya nanti teritorial bagaimana ini dijelaskan oleh oleh Bang ya, ini ya, gitu. oleh Bang Aris. Boleh panggilnya Bang Aris? Kebalik itu. Oh iya salah. Bang mau dipanggilnya Bang Zulkifler, Bang Iya. Sembiring atau Bang apa nih? Bang Zul aja. Bang Zul, oke lebih singkat Bang Zul, Bang Arman ya. Iya. Nah, kalau Raisa boleh tahu nih Bang Zul, kan tadi Bang Arman udah menjelaskan ya secara umum. Boleh nggak sih berbagi sama kita untuk secara khususnya nih apa aja sih tugas TNI dalam khususnya pengelolaan lingkungan hidup? Pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kalau kita bercerita tentang tugas tadi sudah dijelaskan oleh senior saya dan di Banjarmasin. Kalau terkait dengan itu, ini sebenarnya sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di situ ada dua tugas TNI. Yang pertama OMP atau Operasi Militer untuk Perang. Kemudian yang kedua OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Nah, di dalam OMSP itu ada 14 tugas TNI. Salah satu dari 14 itu adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, disinilah kami hadir. Jika memang persoalan tadi itu tentunya itu merupakan tugas dari pemerintah daerah, jadi kami siap untuk mensukseskan itu. Sekarang kan kita lagi ini ya Pak, lagi mengalami climate change, di mana cuaca sangat panas di mana-mana. Bahkan Raisa aslinya kan Jawa Barat ya, Mama juga sering tahu kan di Jawa Barat itu panas banget, apalagi di Kalimantan Selatan gitu. Nah, kan salah satu yang menyebabkan adanya global warming atau climate change itu kan adalah lingkungan di mana kita hidup ini berarti tidak terjaga dengan baik, mungkin karena pencemaran dan lain-lain. Nah, kan dan hal itu merupakan hal yang perlu diperhatikan secara we have to put so much concern on it gitu. Nah, menurut Bang Arman gimana sih kondisi atau sikap masyarakat terhadap kepedulian lingkungan hidup saat ini? Ya, makasih Mbak.
kalau melihat kepedulian masyarakat saat ini memang ya sangat kurang ya. Sebenarnya masalah ini bukan hanya di Banjarmasin saja. Saya yakin di seluruh Indonesia sama kendalanya, yaitu masyarakat masih kurang peduli dengan adanya yang tadi disampaikan adalah global warming tersebut. Walaupun kita sebenarnya bersama pemerintah daerah itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti penghijauan, kemudian kegiatan-kegiatan pembersihan lingkungan hidup dan sebagainya. Karena memang tadi disampaikan oleh Dandim 1006 bahwa ketika kita dibutuhkan untuk membantu pemerintah, kita selalu hadir di situ. Kita selalu ada untuk memberikan semacam support atau memberikan tenaga apapun itu untuk mendukung semua program-program yang diberikan oleh pemerintah. Banyak lagi contoh yang harus. Nah, intinya di sini memang edukasi terhadap masyarakat, sosialisasi ini yang harus kita intent memberikan kepada mereka. Siapa itu? Mereka itulah babinsa-babinsa yang sudah dekat sama masyarakat, sedemikian dekatnya bergabung sama masyarakat. Demikian, Mbak. Oke. Berarti kita harus sama-sama merangkul semua pihak ya Pak ya, Iya. untuk mencapai tujuan di mana kita ingin mengembalikan salah satu program kita, yaitu Martapura Asri. Martapura Jadi Asri. untuk singkatnya Martapura Asri ini apa sih Pak? Jadi salah satu program dari Dinas Lingkungan Hidup Ya. yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan juga kerusakan, setidaknya meskipun tidak sejernih sungai-sungai yang Ya. ada di luar negeri, tapi meminimalisir pencemarannya, mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar bantaran sungai itu. Iya. Nah, untuk kita kan sama-sama nih Pak, harus banyak sekali ya pihak yang dilibatkan untuk mencapai tujuan kita, yaitu mengembalikan Sungai Martapura yang asri. Karena seperti yang kita tahu kan Pak, Sungai Martapura ini kan salah satu inti kita gitu, dimana itu menjadi tempat wisata. Masih ada beberapa warga juga yang menggunakan sungai sebagai jalannya transportasi gitu. Nah kan kita di sini banyak apalagi di daerah Banjarmasin, kan ada salah satu program dari Dinas Pariwisata itu susur sungai wisatanya. Nah kita kan melewati bantaran sungai nih Pak, dan kita masih melihat banyaknya rumah-rumah yang masih ada di pinggir sungai dan menjorok hampir ke tengah sungai. Nah menurut Bapak apa sih yang harus kita apa yang harus kita lakukan, atau apa hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita maupun masyarakat yang lain supaya tetap menjaga dan berada pada batasnya masing-masing. Nah, bagaimana Bang Zul? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita berbicara itu, ya memang kembali lagi kepada perilaku masyarakat itu sendiri ya. Kalau kita lihat itu kan bisa dibilang sudah menjadi tradisi dari masyarakat sini, masyarakat Banjar pada khususnya, bahwa mereka menganggap tinggal di bantaran sungai itu merupakan warisan dari nenek moyang atau leluhur. Sehingga memang untuk bisa merubah perilaku ini tidak bisa dengan waktu yang singkat. Butuh effort yang lebih, kemudian dan keterlibatan dari berbagai pihak. Pada intinya kami dari TNI, kami siap untuk melakukan itu, namun kami juga butuh dukungan dari stakeholder yang terkait lainnya, sehingga semuanya itu bisa berjalan. Karena untuk mengubah suatu kebiasaan itu tidak mudah, karena kebiasaan ini sudah menjadi karakter. Nah, karakter ini kan bisa dirubah itu, saya bilang tadi itu dengan usaha-usaha yang lebih, kemudian harus fokus di situ. Nah ini yang kami harapkan khususnya bagi kami sebagai satuan teritorial, ini hendaknya ini gerakan Martapura Asri ini, yang mana harapan kita Sungai Martapura ini sebagai ikon wisata dari Kalimantan Selatan pada khususnya, ini kembali bisa diandalkan. Itu tadi, sehingga semua pihak kami harapkan ini bisa ikut menaruh perhatian dalam program ini. Oke.
Nah, untuk pihak-pihak terkait menurut Bang Zul, pihak mana sih yang harus menjadi patokan atau titik sasaran utama yang kita tembak supaya yang lainnya mudah untuk bergerak? Ya kalau kita bilang seperti itu tentunya di dalam pemerintahan itu sendiri kan sudah ada struktur ya, Iya. sudah ada struktur siapa di situ yang memimpin. Yang pasti kalau kita berbicara daerah tingkat provinsi di situ ada gubernur, kemudian tingkat kabupaten atau kota ada bupati ada wali kota. Itu dari pemerintahnya sendiri. Nah kalau ini bisa berkolaborasi atau bekerja sama melibatkan semuanya, baik itu yang di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, semuanya fokus konsisten, saya pikir insya Allah ini bisa terwujud. Iya, betul sekali. Apalagi ketika kita sudah memiliki tujuan yang jelas dan satu Iya. tujuan kan akan semua bersinergi bersama untuk iya. mencapai tujuan yang Iya. sudah kita sepakati atau tujuan yang memang sudah menjadi concern kita gitu kan. Oke, pertanyaan kali ini mau Reza sampaikan nih sama Bang Arman. Jadi kan ada salah satu program yang sangat familiar di masyarakat yaitu TMMD, yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, programnya apa aja sih Bang Arman dan boleh dijelaskan bagaimana programnya? Begini, kita harus kembali dulu bahwa TMMD itu untuk siapa? Oke. Nah, gitu. Jadi TMMD ini sebenarnya adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dia bersinergi dengan masyarakat untuk menjalin kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah, sebenarnya di situ intinya TMMD itu. Nah, kalau kita beralih kepada kegiatan TMMD ini kan memang diprioritaskan membangun suatu wilayah untuk nanti digunakan oleh masyarakat, gitu. Jadi yang berperan penting di sini sebenarnya adalah masyarakat. Kegiatan TMMD itu ada dua, jadi bukan hanya fisik membangun saja, tetapi juga ada yang non fisik. Non fisik ini kan yang betul-betul menyentuh masyarakat. Ada beberapa kegiatan non fisik itu seperti pengobatan massal, kemudian ya mohon maaf pembagian sembako bagi yang kurang mampu, terus sosialisasi tentang bagaimana sih kehidupan kita ini, lingkungan hidup seperti apa kita ini, sosialisasi tentang dulu masalah COVID, itu secara intens kita memberikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu ngerti. Pembangunan itu nanti akan kita berikan kepada masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya semua itu adalah kembali kepada masyarakat dan pemerintah daerah setelah kita berikan. Oh iya, sangat menarik ya Bang ya. Iya. Nah, kan udah ada nih yang seperti Bang Arman tadi sebutkan beberapa program seperti sosialisasi dan lain-lain. Nah, sejauh ini bagaimana feedback masyarakat mengenai hal tersebut, mengenai program tersebut? Ya, mereka sangat antusias, mereka sangat senang. Bahkan ya jujur saya katakan ada beberapa wilayah ataupun desa ketika kita datang tempatnya, Pak, ayo tempat saya lagi dong TMMD-nya. Kita berpindah lagi, Pak, kapan TMMD? Kapan TMMD, Pak? Semua mengeluh-elukan. Karena apa? Itu tadi kegiatan. Kita bahkan pasukan-pasukan yang melaksanakan kegiatan TMMD itu tidur bersama masyarakat, makan bersama masyarakat. Saking dekatnya kita, saking dekatnya Babinsa dengan masyarakat itu, kita lakukan hal yang seperti itu positif. Dan mereka tidak mengeluarkan uang untuk itu. Kita sudah ada anggaran sendiri, ayo dong kita sama masak sini sama-sama, makan sama-sama. Jadi apa yang kita rasakan sama yang dirasakan oleh masyarakatnya yang ada di sekitar. Berarti untuk mengetahui karakteristik di mana kita berada, di lingkungan seperti apa kita ada, kita harus menjadi salah satu atau menjadi warga yang ada di situ, menjadi ya. bagian dari mereka supaya Iya. kita paham, oh apa sih yang sebenarnya mereka inginkan dan Iya. cara pendekatan seperti apa yang ampuh gitu loh untuk menanamkan hal-hal yang ingin kita tanamkan kepada masyarakat itu sendiri. Oke. Intinya merebut mereka itu dengan sasaran non fisik, Mbak. Oke, non fisik. Kalau misalkan sasaran secara fisiknya itu bagaimana, Pak? Ya, pembangunan, Oke, jalan, apalagi pembedahan rumah. Oh iya, Ya. jadi kalau non fisik itu lebih ke memancing kepekaan masyarakat supaya ingin berpartisipasi dengan program yang sudah kita bentuk ya Pak ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh baik Bang Zul maupun Bang Arman kan ya,
abang-abang ini sudah terjun langsung ke masyarakat sehingga lebih mengetahui dan lebih dekat dengan masyarakat, dan pasti ada banyak sekali, 1 atau 2 lah minimal keluhan atau masukan dari masyarakat seperti sebenarnya apa sih yang masyarakat butuhkan atau apa sih sebenarnya hal yang menurut mereka perlu diprioritaskan gitu. Nah, apakah pernah ada, dan kalaupun ada, bagaimana Bang Zul menanggapi hal itu? Baik, terima kasih Mbak ya. Jadi kita kembali tadi ke topik pembahasan kita. Ini tentang bagaimana upaya kita dalam mensukseskan program Martapura Asri tadi yang sudah digagas oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini melalui Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan hal tersebut, tadi pertanyaan Mbak tentang program TMMD. Jadi pada intinya program TMMD ini merupakan salah satu dari metode pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Satuan Teritorial TNI Angkatan Darat. Memang berdasarkan pengalaman, jadi dari sejak dulu sampai saat ini memang bisa kita bilang bahwa program TMMD ini merupakan salah satu program yang paling efektif dalam mengatasi kesulitan rakyat di wilayah. Kenapa? Karena dengan program TMMD ini kita benar-benar di situ mengedepankan bagaimana kita bekerja dan melibatkan dari masyarakat sekitar. Jika masyarakat sekitar situ sudah memiliki kesadaran dan ikut bekerja dengan kita, kemudian mengerjakan sesuatu kegiatan yang nanti manfaatnya adalah buat mereka sendiri, pastinya dalam waktu panjang hal ini kan menumbuhkan rasa bagi mereka untuk lebih menyayangi sesuatu yang sudah dihasilkan itu. Karena mereka ikut mencurahkan keringat untuk bersama-sama di situ, dan ada kenangan tersendiri mereka mengerjakan itu dengan TNI. Nah, sehingga inilah kami bilang salah satu program unggulan dari program pembinaan teritorial Angkatan Darat. Nah, kaitan dengan hal tersebut, kami bisa menawarkan bahwa program TMMD ini bisa diaplikasikan dalam mensukseskan program Martapura Asri ini. Bisa kita laksanakan itu. Karena dengan program TMMD ini kan seperti disampaikan senior saya tadi dan di 1007 Banjarmasin, bahwa pelaksanaan TMMD ini bukan hanya program fisik yang kita laksanakan, tapi juga program non fisik. Di mana program fisik tadi mungkin kalau dia kaitan dengan normalisasi sungai, kita bisa laksanakan normalisasi untuk program fisiknya. Ini bisa melibatkan dinas PU mungkin atau dinas pengairan. Kemudian ada juga sasaran non fisik. Sasaran non fisik ini bisa ada pengobatan gratis, bisa ada sosialisasi segala macam. Nah, ini bisa kita harapkan hasilnya nanti bisa menyentuh masyarakat itu sendiri. Kemudian di program PMD tadi sudah dijelaskan oleh senior saya, yang paling unik adalah anggota yang kita tugaskan melaksanakan TMMD itu kita wajibkan tidur di rumah-rumah warga. Tidur di sana, kemudian uang makan yang didukung oleh komando atas ini diserahkan ke masyarakat yang punya rumah. Jadi masyarakat yang punya rumah kita mintakan untuk memasakkan. Nanti kita makannya bersama. Nah, ini yang kenyataannya selama ini sangat efektif, sehingga komunikasi dengan masyarakat ini bisa terjalin lebih kepada kekeluargaan tadi, lebih intens. Jadi bukan hanya saat bekerja, tapi saat-saat istirahat maupun saat malam hari segala macam bisa berinteraksi dengan lebih aktif dengan masyarakat. Jadi itu keunggulan dari program TMMD ini, jadi menyentuh ke segala bidang, kemudian melibatkan stakeholder yang terkait. Kira-kira demikian. Oke, nah jadi menarik hati masyarakat ini sangat penting ya, Bang ya. Apalagi kan masyarakat, ketika masyarakat berperan secara langsung, mereka akan merasa lebih menjaga lagi, karena kan ini saya juga yang bekerja keras untuk ini, and I have to keep it gitu kan, keep it on track. Nah, jadi Bang, kan kita ada salah satu program yang tadi disebutkan, yaitu Martapura Asli nih Bang Arman. Nah, jadi Martapura Asli ini diadaptasi dari programnya yang ada di Bandung, yaitu Citarum Harum. Nah, menurut Bang Arman nih, untuk
selain kita mengadaptasi programnya, nah Iya. hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan supaya program Martapura Asli ini dapat berjalan, tidak hanya berjalan on track tapi lebih cepat gitu loh. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas dari tadi, kita juga punya program Martapura Asli. Nah, dan Martapura Asri, nama program Martapura Asri ini kan kita adaptasi dari program yang ada di Bandung, yaitu Citarum Harum. Nah, selain programnya aja yang kita adaptasi, apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita tuh dapat menjalankan program ini tidak hanya keep it on track tapi juga mempercepat jalannya program ini supaya program ini dapat berjalan dan kita juga cepat merasakan hasilnya. Nah, gimana Bang Arman, menurut Bang Arman? Oke. Saya rasa ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibicarakan ya, Iya. apalagi kan ini prosesnya Artinya begini. lama. Mungkin kita pernah dengar dengan kata pentahelix. Pentahelix. Ya, pentahelix itu terdiri dari pemerintah itu sendiri, kemudian ada akademisi di situ di dalamnya, ada pengusaha, ada apa lagi? Jurnalis ya. Terus satu lagi itu adalah LSM ya, lembaga. Kalau kesemua ini bersatu ya untuk mewujudkan Martapura Asri, saya yakin ini bisa dilaksanakan dengan baik. Di samping itu juga edukasi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya bukan hanya masyarakat saja. Mungkin salah satu perusahaan juga mungkin ada yang membuang limbah di sembarang sungai, akhirnya itulah yang membuat sungai Martapura Asri ini menjadi menjadi kotor. Nah, memang kita harus tegas dalam hal ini membuat aturan. Mungkin sudah ada juga aturan di daerah, baik itu di provinsi maupun di bupati ataupun kota. Namun kita harus keras dalam artian ya kita harus berbuat keras, kemudian melaksanakan aturan dengan keras. Semuanya serba keras. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan perseorangan gitu. Karena menuju kepada Martapura Asri. Bekerjalah dengan keras, berbuatlah dengan keras. Artinya untuk menuju ini. Mungkin bisa ditambahkan sama Ya, Bang, gimana nih menurut Bang? Iya. Untuk apalagi katanya Bang Zul ini memiliki pelaku langsung experience the best Iya. teacher. Jadi ini experience yang menurut Bang Iya. Zul ini kayaknya dari Harus ditularkan. pembelajaran Citarum Harum ini yang harus diterapkan dan sangat efektif untuk menciptakan Sungai Martapura Asli ini apa aja sih gitu Bang? Ya, ya memang kalau kita bandingkan apple to apple antara program Citarum Harum dengan Martapura Asri, kalau Citarum Harum itu memang dia sudah menjadi proyek pemerintah pusat ya. Jadi perhatiannya itu sudah memang langsung dari pemerintah pusat, sehingga bisa dibilang gongnya kegiatan itu memang sudah sampai tingkat nasional. Namun kalau yang ada di sini Martapura Asri ini kan baru tingkat provinsi. Namun banyak hal yang bisa kita contoh di sana. Salah satunya tadi ya memang keterlibatan dari semua pihak yang terkait, baik itu dari tingkat provinsi maupun dari tingkat kabupaten atau kota. Kalau semuanya seperti saya sampaikan di awal tadi, semuanya fokus, kita satu visi, satu misi untuk ini, kemudian mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki, saya yakin ini bisa saja terwujud. Nah inilah butuh keseriusan menurut saya, karena kalau hanya kita bentuk satgas, kemudian yang melaksanakan, mengaplikasikan di lapangan yang sifatnya masih sepotong-sepotong, dalam sepotong-sepotong ini ya hanya satu titik, kemudian nanti beberapa minggu berikutnya lagi satu titik, itu tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Apalagi
kalau yang kita inginkan itu tadi merubah perilaku masyarakat tadi. Jadi masyarakat itu pun dengan melihat seperti itu, mereka itu tidak melihat effort yang luar biasa dari kita, sehingga sulit untuk bisa mengetuk hatinya mereka. Jadi butuh, saya bilang tadi, bisa dibilang ya gerakan inilah, gerakan yang gebrakan yang besar untuk ini kita fokus, kita libatkan mereka. Nah nanti harapannya dengan kita melakukan ini di masyarakat sendiri akan timbul kesadaran, sehingga nanti mereka akan membentuk Karang Taruna, penjaga kebersihan sungai, kemudian ada kelompok-kelompok pencinta kebersihan sungai segala macam. Itulah nanti harapannya yang bisa nanti kita bentuk, sehingga nanti begitu ini program ini selesai, mereka masih bisa memelihara itu secara swadaya, karena memang itu untuk kehidupan mereka sendiri. Karena kalau kita berbicara sampah ini, Mbak, kalau kita lihat suatu daerah itu lingkungannya kotor, ini kan langsung pasti timbul di benak kita, pasti lingkungan tersebut tidak sehat gitu kan. Nah kalau lingkungannya tidak sehat, nah yang tinggal di situ pasti tinggal di lingkungan tidak sehat dan pasti tidak sehat. Dan ini juga salah satu penyebab kenapa adanya tingginya angka stunting dari anak-anak kita. Ya salah satunya ini ya karena lingkungan yang tidak sehat tadi. Jadi ini bukan hanya PR-nya pemerintah, bukan hanya PR-nya TNI atau Polri, tapi ini merupakan PR-nya anak bangsa, jadi kita semua. Iya, jadi bagi pihak yang berwenang untuk menciptakan peraturan yang tegas, kemudian semua pelaku melakukan melaksanakan prosesnya secara konsisten, tetapi masyarakat juga harus diberikan diberikan terus-menerus anjuran-anjuran hal apa aja yang semestinya dilakukan, karena kan segala sesuatu yang kita lakukan pasti kembali ke masyarakat, karena kita juga bagian dari masyarakat. Okay. Untuk pertanyaan penutup, nah untuk Bang Arman dulu nih, apa harapan Bang Arman terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Banjarmasin? Ya, harapannya sih ada kerjasama ya antara semua stakeholder yang ada, sehingga Martapura Asri ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Artinya sudah disebutkan tadi, Asri itu aman, bersih, kemudian rapi, indah. Nah seperti itu. Kemudian yang paling ini lagi harapan saya ya kembali kepada masyarakat. Saya selalu kembali ke masyarakat. Ayolah masyarakat ya, Banjarmasin seluruhnya, mari kita bersama-sama. Kalau istilah wali kota itu Banjarmasin, kita jawabnya apa? Banjarmasin Baiman, kita jawabnya Banjarmasin Barasi wal nyaman. Nah, ayo kita munculkan itu. Nah, tadi saya bilang, makanya harus ada kerja serius atau kerja keras, harus ada aturan yang keras atau aturan yang serius untuk menciptakan sesuatu sehingga ini berjalan dengan baik. Iya, semuanya ya. Kalau tidak ada efek jerah, masyarakat tidak akan sadar dengan aturan-aturan itu. Tapi kalau ada aturan yang keras, efek jerah di situ, nah, masyarakat wah bahaya ini ketika kita tidak melaksanakan. Nah, harapannya yang selanjutnya ya terbentuk itu tadi Martapura yang asri itu, yang bisa dibandingkan dengan Citarum Harum. Itu sih menurut saya. Terima kasih Bang Arman. Nah kalau untuk Bang Zul nih, apa harapan Bang Zul untuk pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Banjar? Ya, tentunya yang menjadi harapan saya adalah terwujudnya harapan masyarakat, terwujudnya harapan dari pemerintah daerah. Saya sebagai anak bangsa juga sangat mengidamkan Sungai Martapura ini bisa menjadi ikonnya Kalimantan Selatan, bisa menjadi ikon wisata Kalimantan Selatan. Alangkah bangganya kita jika sungai ini bisa kembali seperti dulu, kemudian benar-benar bisa diandalkan sebagai ikon wisata tadi. Nah, kembali kepada satuan saya yang saya pimpin, saya juga selalu menekankan kepada anggota saya, khususnya para Babinsa, bahwa tugas kita sebagai
TNI di Satuan Teritorial ini memang harus benar-benar bisa dibilang memberikan segala pikiran, tenaga yang kita miliki ini atau kemampuan yang kita miliki ini ya untuk masyarakat. Sehingga anggota ini selalu saya tekankan untuk selalu bekerja dengan ikhlas. Dengan keikhlasan itu mudah-mudahan masyarakat sendirilah yang menilai. Sehingga apapun yang kita lakukan, masyarakat itu sendiri tergugah hatinya bahwa apa yang dilakukan Bapak TNI ini adalah untuk kami. Sehingga program-program pemerintah yang kita jalankan, masyarakat secara kesadaran ikut serta dalam bekerja di situ. Jadi ada satu prinsip kita ke masyarakat itu, jadi bukan hanya mengajak, tapi berikan contoh terlebih dahulu. Jadi look at me, do with me. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sehingga dengan bekerja sama tadi, jadi kita sama-sama merasa memiliki, sama-sama ingin memelihara. Kira-kira demikian. Oke. Nah, jadi sangat amat menegangkan ya. Enggak menegangkan. Amat sangat banyak sekali hal yang bisa kita ambil, apalagi dari tadi kan kita membahas tentang masyarakat karena kita pun adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Apalagi konsistensi yang harus terus ditekankan dan juga ketegasan ya Bang Arman ya, itu ketegasan dari kita dan juga konsistensi kita dan juga saling merangkul. Apalagi kan ada kata-kata katanya hati hanya bisa disentuh oleh hati. Jadi ikhlas mengerjakannya supaya ketika kita ikhlas kita tidak mengharapkan apapun, karena ketika kita tidak mengharapkan apapun, kebaikan juga pasti akan kembali kepada kita. Nah, mungkin sekian bincang-bincang singkat kita mengenai pengelolaan lingkungan hidup bersama Bang Arman dan juga Bang Zul dari TNI kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.